Selamat datang, pada kali ini saya Fajril Irfiansyah, CGP Angkatan 11 dari Kota Payakumbuh akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata ini adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan bagja yang sudah saya buat adalah melatih dan meningkatkan kemandirian serta kolaborasi sesama murid pada kegiatan kokurikuler dalam proyek Labu Siam dengan judul Komandan Labu, kolaborasi dan kemandirian murid dalam proyek Labu Siam. Tujuan dari program ini antara lain untuk meningkatkan kemandirian murid secara berkelompok, meningkatkan kerjasama, sikap gotong royong, kolaborasi di antara mereka dalam pengerjaan proyek, melatih rasa tanggung jawab atas kepemilikan mereka, pemenuhan ketercapaian karakter murid berdasarkan profil pelajar Pancasila, melatih jiwa kewirausahaan. Berikut adalah tahapan bagja bagian B, buat pertanyaan utama. Setelah membuat pertanyaan utama serta menganalisis tiap-tiap komponennya, maka hal yang saya lakukan adalah berdiskusi bersama kepala sekolah tentang pemanfaatan kekuatan aset di sekolah serta membahas program Komandan Labu. Selain itu, saya juga berdialog dengan rekan satu fase C, untuk membahas program yang akan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kolaborasi dan kemandirian murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Kegiatan selanjutnya, saya juga berdialog bersama murid kelas 5 membicarakan program Komandan Labu, mendengarkan suara, pilihan, dan kepemilikan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Diskusi dengan salah seorang wali murid kelas 5 juga tak kalah penting untuk mendengarkan saran dan pendapatnya, sehingga mendapatkan ide-ide baru dan segar dalam pelaksanaan program Komandan Labu nantinya. Kegiatan rapat bersama kepala sekolah termasuk membicarakan kegiatan kokurikuler, P5, untuk membentuk dan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dalam bentuk suatu kegiatan atau proyek yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kepemimpinan murid serta aset modal yang ada. Berikut adalah catatan refleksi saya mengenai tahapan B, buat pertanyaan, dari prakarsa perubahan yang telah saya buat. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Berikut hasil analisis saya mengenai tahapan A. Pada implementasinya, saya mengajak murid untuk mencari informasi dengan memanfaatkan kekuatan modal aset fisik sekolah terkait pengembangan proyek Komandan Labu. Selain itu, saya juga melakukan rapat dengan wali murid sekaligus penyampaian agenda P5 untuk mendapat dukungan, yang nantinya akan menjadi modal sosial dan modal finansial. Saya juga secara mandiri mencari referensi tentang bagaimana cara menanam labu siam agar program Komandan Labu dapat berjalan dengan baik. Tidak kalah penting juga berdiskusi dengan rekan-rekan guru di sekolah untuk mendapat dukungan dan ide-ide baru. Adapun modal lingkungan alam tempat program, di Komandan Labu, diimplementasikan yaitu lahan yang berada di samping kelas 5 untuk pelaksanaan program ini, diharapkan dapat menumbuhkan sikap kemandirian dan gotong royong murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut catatan refleksi saya mengenai tahapan A, ambil pelajaran.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton. Silahkan meninggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar terkait program Komandan Labu ini.